Banyak orang yang nyir-nyir dan bilang kalau lulusan sarjana belum mendapat kerjaan itu tandanya mereka pemalas. Padahal untuk mencari pekerjaan memang sesulit itu. Tapi tenang, kalau kalian menonton video ini berarti kalian berada di tempat yang tepat. Di video kali ini kita akan membahas 7 kunci panduan bagaimana cara mendapatkan pekerjaan peluang baru dengan cepat dan benar dari buku Get Hired Now yang ditulis oleh Ian Siegel. Halo semua, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum intisari buku-buku terpopuler agar kalian yang tidak punya waktu atau dana untuk membaca tetap bisa mendapat pelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan. Seperti kata Henry Ford, seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Yuk kita mulai. Banyak lulusan sarjana saat ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin sebagian orang beranggapan jika ingin mendapatkan pekerjaan yang baik harus berasal dari universitas yang bagus dan memiliki nilai IPK yang sempurna. Padahal perusahaan akan melihat seberapa baik persiapan dan kepercayaan diri kalian saat melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Dalam buku ini, Ian Siegel akan membagikan 7 kunci jitu bagaimana mendapatkan pekerjaan dengan benar. Kamu akan belajar langkah-langkah awal membuat CV hingga tata cara interview yang baik. Kunci pertama, perlu kalian ketahui bahwa saat ini lebih dari 75% CV kandidat dibaca menggunakan robot. Bagaimana cara agar CV kita bisa lolos? Ian Siegel merekomendasikan cara berikut. Buatlah CV yang sederhana dan tidak typo. Gunakan jenis tulisan yang standar. Hindari penggunaan tabel, shape, logo karena tidak akan terbaca oleh robot. Tulislah jabatan yang sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan. Pastikan setiap tulisan jelas dan tidak bertele-tele. Hal ini memudahkan robot membaca rangkuman CV kamu dengan baik. Sebagai informasi, biasanya perekrut hanya membaca CV kamu 7,4 detik atau hingga waktu yang cukup untuk melihat kualifikasi kamu. Jadi, CV yang sederhana dan jelas adalah kunci utama untuk lolos ke tahap selanjutnya. Lalu bagaimana cara untuk menyusun CV yang baik? Tulislah informasi dasar pada urutan pertama seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, dan alamat email. Kemudian, rangkumkan pengalaman pekerjaan seperti nama perusahaan, jabatan, lokasi kerja, detail pekerjaan, dan pencapaian yang kamu dapatkan. Perlu kamu ingat, pengalaman pekerjaan terakhir harus kamu tulis pada urutan paling atas ya. Kamu juga bisa menyertakan tautan pada CV jika kamu memiliki portofolio. Poin penting dalam penulisan pengalaman pekerjaan adalah menulis detail pekerjaan dengan angka. Misalnya, membuat 1000 burger per minggu daripada hanya menulis pembuat burger. Selanjutnya adalah latar belakang pendidikan. Jika kamu tidak melanjutkan pendidikan universitas, maka sebaiknya kamu hanya menulis pendidikan SMA atau SMK saja. Sebutkan juga keterampilan atau pengalaman yang kamu ikuti semasa pendidikan dan berapa lama kamu mengikutinya. Kunci kedua, cek reputasi media sosialmu. Bagaimana caranya? Bersihkan konten yang tidak perlu dan postinglah konten yang baik. Sebuah survei pada tahun 2018 melalui situs Career Builder menemukan bahwa 70% perekrut meneliti kandidat menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, bahkan LinkedIn. Bahkan 57% dari mereka memutuskan untuk tidak mempekerjakan kandidat karena konten yang mereka temukan. Menyusun referensi dan rekomendasi. Pada survei tahun 2019 oleh Accountemps menemukan bahwa 1 dari 3 kandidat tersingkir setelah pemeriksaan referensi. Jadi, pilihlah referensi dari orang-orang yang kamu kenal dan akan memberikan rekomendasi yang baik, misalnya keluarga, teman, alumni, rekan kerja, guru, atau dosen. Kunci ketiga, gunakan pencari kerja profesional untuk menemukan pekerjaan yang tepat. Saat ini sudah banyak situs yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan seperti ZipRecruiter dan LinkedIn. Keduanya memudahkan kamu untuk melamar banyak pekerjaan. Pastikan situs pencari kerja yang kamu gunakan memiliki fitur yang dapat menginformasikan status pekerjaan yang kamu lamar. Apakah perekrut telah membaca CV kamu dan selalu memberikan update lowongan pekerjaan terbaru sesuai bidang pekerjaan yang kamu minati? Kunci keempat, melamar pekerjaan yang tepat dan cepat. Bagaimana cara melamar pekerjaan yang tepat?
Biasanya perekrut memberikan persyaratan memiliki pengalaman sekian tahun. Kamu tidak perlu mendiskualifikasi diri setelah melihat persyaratan tersebut. Jika kamu memiliki 40% dari kualifikasi yang disebutkan, maka lamarlah pekerjaan tersebut. Lamarlah pekerjaan yang kamu minati sehingga kamu sudah memiliki ilmu dan pengalaman untuk pekerjaan tersebut. Carilah pekerjaan yang menghasilkan lebih banyak uang dari pekerjaan sebelumnya. Hal ini dapat motivasi kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Carilah perusahaan yang jaraknya tidak jauh dari rumah. Menurut survei tahun 2018 oleh perusahaan SDM Global Robert Half, 23% orang meninggalkan pekerjaan mereka karena jarak yang jauh. Tindakan selanjutnya adalah segera merespon panggilan pekerjaan. Jika kamu melamar pekerjaan dan mendapatkan panggilan untuk tahapan selanjutnya, maka segeralah merespon agar besar peluang kamu untuk bersaing dengan kandidat lainnya. Kunci kelima, tata cara wawancara. Wawancara kerja umumnya berlangsung 30 hingga 60 menit, dan kamu harus memberikan kesan yang baik. Hal pertama yang akan dilihat oleh perekrut adalah penampilan. Ian Siegel membagikan tips penampilan yang baik saat hadir wawancara. Gunakan pakaian yang rapi dan datanglah lebih awal. Jangan menggunakan parfum yang menyengat karena mungkin saja aromanya tidak disukai pewawancara. Jangan minum kopi atau alkohol pada malam sebelum melakukan wawancara, karena akan memicu keringat. Hal ini membuat kamu tampak kurang percaya diri dan tidak kompeten. Hal selanjutnya yang perlu kamu perhatikan adalah perilaku saat interview. Nah, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Pertama, jawablah pertanyaan yang diberikan pewawancara dengan baik dan berikan senyuman sehingga perekrut akan merasa nyaman. Kedua, pastikan untuk melakukan kontak mata yang kuat. Ini akan menunjukkan kepercayaan diri sehingga pewawancara percaya bahwa kamu adalah kandidat yang tepat. Terakhir, jangan lupa berjabat tangan untuk menghargai pewawancara. Kunci keenam, buatlah percakapan wawancara menjadi dua arah. Maksudnya adalah jawablah setiap pertanyaan pewawancara lalu akhiri dengan pertanyaanmu. Jawablah setiap pertanyaan dengan memberikan jeda 2 detik setelah pewawancara bertanya sehingga mereka akan melihat kamu sebagai pendengar yang baik dan memikirkan apa yang dia katakan. Ada 2 pertanyaan yang harus kamu persiapkan. Pertama, mengapa kamu meninggalkan pekerjaanmu saat ini? Tidak ada jawaban yang sempurna untuk pertanyaan ini, tetapi hindari menjawab dengan membawa sisi negatif perusahaanmu sebelumnya karena akan berdampak buruk untuk kamu. Kedua, terkait ekspektasi gaji yang kamu harapkan. Jangan hanya menambahkan nilai dari gaji kamu sebelumnya. Pastikan kamu sudah meriset besaran gaji untuk posisi yang kamu lamar, sehingga kamu bisa memberikan angka yang sesuai. Kunci ketujuh, negosiasi gaji. Kamu bisa menaikkannya sekitar 5 hingga 10%. Intinya adalah jangan takut untuk menegosiasikan gaji, namun jangan juga berlebihan. Menawarkan gaji yang lebih besar tidak akan membuat kamu kehilangan pekerjaan tersebut. Sama halnya dengan perekrut, ia juga akan takut kehilangan kandidat yang dirasa sudah sesuai. Maka negosiasikanlah untuk mencapai kesepakatan. Di akhir wawancara, kamu akan dipersilakan untuk bertanya. Ini menjadi kesempatan kamu untuk bertanya kepada pewawancara, misalnya, apakah Bapak Ibu senang bekerja di perusahaan ini? Tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi di sini? Atau kamu bisa tanyakan apakah Bapak Ibu memiliki keraguan terhadap saya? Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan berikan senyuman untuk memberikan kenangan yang tidak terlupakan hingga akhir wawancara. Yuk kita masuk ke kesimpulan dari buku ini. Mencari pekerjaan saat ini sudah jauh berbeda dengan masa lalu. Kemajuan teknologi mendorong manusia untuk bersikap praktis. Pastikan CV lulus screening robot dan mulai perbaiki konten media sosialmu. Pilihlah pekerjaan yang tepat dengan situs yang profesional. Kuasai wawancara dengan penampilan dan perilaku yang baik. Terakhir, negosiasikan apa yang kamu inginkan. Jika kamu mencari peluang baru, pastikan sudah ada kontrak baru sebelum memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya. Semoga beruntung! Silahkan komen di kolom komentar poin penting apa yang kalian dapat dari buku ini. Dan komen juga buku apa yang perlu kami review di video berikutnya. Jangan lupa terapkan 1 poin penting tersebut dalam hidup kalian ya. Dan subscribe untuk mendapat update buku-buku terpopuler lainnya.